Hai, aku Joseph Immanuel dan kita ada di Teman Pikir. Oke, kalau di video sebelumnya kita sudah bahas sedikit tentang belajar yang adalah proses pembentukan pembiasaan dari perilaku ya. Nah, kali ini aku bakal bahas secara spesifik belajar yang ada di sekolah. Nah, di Indonesia sendiri, belajar di sekolah diwajibkan 12 tahun. Idealnya 12 tahun, tapi ternyata tidak semua orang bisa belajar sampai 12 tahun atau sampai SMA kelas 3 gitu ya. Tapi kita tidak akan membahas tentang itu, tentang pemerataan pendidikan gitu ya dan masalahnya, tapi kita akan belajar lebih spesifik dari pembelajaran yang ada di sekolah. Banyak anak yang mengeluhkan atau berpendapat bahwa pembelajaran di sekolah adalah beban atau hal yang membosankan gitu ya, karena tugas yang menumpuk gitu ya, pembelajaran yang banyak dan sulit gitu ya bagi mereka untuk mengikutinya. Hal ini tidak bisa dipandang satu sisi saja. Memang terkadang perasaan itu muncul gitu ya, sebagai siswa gitu ya, belajar adalah hal yang tidak menyenangkan. Tapi di satu sisi juga bagi pengajar dan juga pembuat sistem pembelajaran, pastinya mengajarkan dengan situasi yang menyenangkan dan dengan enak gitu ya bagi siswa-siswa untuk belajar gitu ya, tidak mudah juga. Maka kita harus lihat dari kedua sisi gitu. Nah, kalau kita tarik lagi ke tujuan pembelajaran di sekolah, sebenarnya sekolah ingin supaya anak-anak atau siswa dapat mempelajari hal-hal yang dibutuhkannya bagi terjaminnya masa depan gitu ya, masa depan dari siswa. Tapi kalau dilihat lagi, sebenarnya kan kebutuhan setiap siswa sebenarnya berbeda-beda dan nantinya masa depan setiap siswa akan berbeda-beda juga arahnya gitu ya. Dan ya sebenarnya tujuan dari belajar itu sendiri pada akhirnya membuat apa yang diajarkan dapat diaplikasikan atau diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu ya oleh siswa tersebut. Tapi terkadang karena adanya harapan siswa dapat mengerti banyak hal dan diharapkan menjadi bekal untuk masa depannya nanti, sistem pendidikan sekarang mengharuskan siswa-siswa untuk belajar banyak hal gitu ya. Tapi terkadang banyak pertanyaan juga, misalnya apa sih gunanya atau tujuannya belajar matematika di materi ini emang apa kegunaannya buat kehidupan sehari-hari gitu ya, ataupun fisika misalnya, pelajaran hal yang tidak kita mengerti gitu ya dan sulit gitu ya, kita mungkin berpikir apa gunanya gitu ya untuk kehidupan sehari-hari. Dan ya sebenarnya itu menjadi salah satu PR. Sebenarnya kita harus mengerti atau kita harus tahu tujuan dari apa yang akan kita pelajari gitu ya, untuk memudahkan kita mempelajarinya. Nah, biar adil, aku mau bahas dari kedua sisi, yaitu sisi guru dan sisi murid-murid. Nah, kalau dari sisi murid, kita harus sadar kalau di sekolah tidak hanya belajar tentang ilmu pengetahuan atau materi-materi saja, tetapi tentang nilai-nilai keseharian. Contohnya, kalau kita masih ingat, misalnya di sekolah, saat kita datang terlambat atau bolos misalnya ya, kita akan diberikan hukuman. Nah, hukuman tersebut adalah proses dari belajar juga. Kenapa? Karena dengan kita menghindari hukuman yang diberikan, kita juga menghindari perilaku yang menyebabkan hukuman tersebut. Misalnya telat tadi ya. Jadi kita menghindari datang telat agar tidak dihukum juga. Nah, dengan kita belajar tentang datang tepat waktu, kita juga belajar tentang disiplin dan tanggung jawab gitu ya. Dan juga misalnya hal lain adalah adanya upacara ya setiap hari Senin ataupun ibadah bagi umat beragama tertentu di hari yang telah ditetapkan. Nah, kegiatan ini adalah proses belajar juga, yaitu proses supaya kita tetap mengingat identitas kita sebagai warga Indonesia dan juga umat agama tertentu yang kita peluk.
Oh iya, ada hal lain juga yang kita pelajari di sekolah, yaitu menghormati atau mengucapkan salam kepada guru atau orang-orang yang lebih tua. Ya, itu kita diajarkan sopan santun dan tata krama gitu ya. Yang juga berguna pastinya buat kehidupan sehari-hari gitu ya, dan kehidupan nanti di masa depan saat kita bekerja, saat kita ada di situasi lingkungan tertentu, kita punya sistem-sistem nilai yang sudah terbentuk dan juga bisa diterima di masyarakat umum gitu ya. Jadi balik lagi, yang kita pelajari di sekolah bukan hanya secara akademik, ilmu pengetahuan, tapi nilai-nilai yang berguna juga bagi kehidupan sehari-hari. Kita diharapkan untuk belajar di sekolah. Jadi poin-poin yang telah aku jelaskan sebelumnya mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan baru dan insight bagi teman-teman yang menonton, agar bisa lebih lagi menyadari dan memposisikan diri dalam pembelajaran di sekolah, agar teman-teman bisa lebih banyak mendapatkan pelajaran di sekolah dan menangkap materi-materi yang diajarkan, dan juga dapat mengaplikasikan materi tersebut dalam kehidupan teman-teman sehari-hari, khususnya nanti dalam belajar di kuliah dan juga bekerja gitu ya. Teman-teman bisa mengaplikasikan hal yang diajarkan di sekolah, yang tentunya teman-teman juga minati atau sukai gitu ya. Oke, sampai situ aja hal yang akan aku bahas. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Semoga dapat mudah dimengerti, dan bagi teman-teman yang punya saran atau masukan tentang topik yang ingin dibahas ataupun hal-hal lain yang menjadi masukan buat aku, silahkan tulis di kolom komentar, biar kedepannya aku bisa menampilkan topik yang lebih menyenangkan atau lebih menarik lagi, dan juga dapat lebih baik lagi dalam menyampaikan dan lebih dimengerti lagi untuk teman-teman gitu ya. Jadi sampai sini aja, terima kasih.